Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madalillahi da'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dari online yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, izinkan saya untuk berbagi ilmu dan ingin bersama-sama senantiasa memperbaiki diri agar menjadi hamba Allah yang terus menuju ke arah yang lebih baik. Amin rabbal alamin. Tema yang akan saya bawakan kali ini sudah cukup umum dan ada berbagai macam sudut pandang tentang pengertiannya, yang pasti berkaitan dengan sesuatu yang baik, yaitu anak soleh atau soleha. Kata soleh atau soleha sendiri memang berarti orang yang baik. Nah, kali ini sifat yang baik ini tercermin pada diri seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ada salah satu ungkapan yang sangat terkenal mengenai anak soleh ini, mengenai amalan tidak terputus meskipun seseorang sudah meninggal, atau sering disebut juga amalan jariyah, sehingga di alam akhirat pun orang tersebut masih mendapatkan pahala atas 3 perkara tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Dalam hal sedekah dan ilmu, sudah pasti bahwa kita menyebarkan suatu manfaat, kemudian dimanfaatkan kembali oleh orang lain dan terus bercabang, takkan terputus seperti rantai. Tentunya pahala kita pun terus mengalir. Misalnya dari uang yang kita sedekahkan menjadi sebuah sajadah ada di dalam masjid, dipakai untuk salat berjamaah, maka akan terus mengalir pahalanya. Ilmu yang kita dapat kita bagikan dan kita pergunakan untuk kemaslahatan umat, tentunya pahala kita pun takkan terputus karena terus dipergunakan. Untuk anak soleh sendiri memang perlu ada didikan dari orang tua dan berbagai pihak lain, hingga lingkungan pun sangat berpengaruh. Sahabat dari Allah yang dicintai Allah, konklusinya adalah untuk menjadi anak yang soleh, kita perlu mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Seperti apakah anak soleh itu? Seperti yang saya bilang tadi, kata soleh sendiri memang berarti orang yang baik. Jika diartikan seperti itu, akan banyak sekali pengertian orang yang baik, karena cara pandang orang berbeda-beda tentang orang yang kita sebut baik. Yang jelas, saya yakin 100% dalam kaitannya hal ini, orang yang kita sebut baik adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya di setiap amal perbuatannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Memang masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Yang terpenting, Allah akan selalu menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk hadirin semua. Upin Ipin dan Abang Soleh, beli nampang uangnya receh. Kalau jadi anak yang soleh, pasti sopan, tak banyak ngoceh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.